Dasar makhluk goblok. Kurang ajar. Maju berjalan. Aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian untuk tidak mengganggu kaum manusia, keturunan Aji Syaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Aji Syaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis dicaplok manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar, dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Aji Saka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Aji Saka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa, punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh, boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Beke, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Beke. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Kiki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga.
yang ada di tengah sawah Kicondang. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang. Rakyat Aji Syaka entah dari mana asalnya. Ada apa Ton ini? Melihatnya kok sampai begitu? Jangan-jangan si Bongo ini masih keturunan mereka, Kakang. Lihat saja, bentuk perutnya, bibirnya, mirip sekali mereka, Kakang. Bisa jadi. Mungkin nenek moyangnya dulu kala pernah menculik seorang gadis pengikut Aji Syaka. Lalu dikawin. Nah, lalu lahirlah makhluk campuran yang menurunkan keturunan sampai kepada si Bongo ini. Sampean kalau bicara ngawur. Tapi apa? Tapi jangan-jangan ada benernya Tuan. Buktinya, waktu saya masuk ke gua, mereka seperti tidak mau menyerang saya. Waktu saya sembunyi, mereka itu tahu. Tapi tidak mau menyerang. Seperti melihat keponakannya sendiri, gitu. Jadi saya ini gimana Tuan? Tenang, Oh. Yang penting kan hidup. Kok begitu? Lah iya, biar kamu jadi wong agung sekalipun, kalau mati kan berhenti jadi manusia, Ngoh. Pangkatmu turun jadi mayit. Kalau dikubur, dimakan caci. Kalau dibakar, jadi agung. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Aji Saka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Wah, kejam. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Bulu-buluku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu.
Bilang sama Batik Madrim dan Angling Dharma. Aku akan merencah tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Kita duduki negeri ini, Tuan. Boleh. Sangat boleh. Karena negeri ini adalah milik bangsa kalian yang telah mereka rebut. Akan kutenung mereka ke dalam negeri maya. Seperti yang kalian alami selama berabad-abad. Tuan bisa melakukannya? Bisa! Bisa! Dulu Prabu Angling Dharma pernah ditutup putriku menjadi burung belibis. Dan ilmu putriku masih jauh dari apa yang aku miliki. Ayo! Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak untuk balas kematian tiga putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapak dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana. Ya? Gusti Batik, mereka sudah pergi ke arah hutan. Betul-betul menakutkan, Gusti. Suami hamba dibunuh, juga anak hamba, Gusti. Jangan-jangan mereka itu siluman yang mau menghancurkan negeri kita, Gusti. Tenang, tenang, tenang. Kalian semua harap tenang dan jangan panik, ya. Nyawa kami terancam, Gusti. Sebab kalau kalian semua panik, maka akan sangat sulit untuk menanggulangi gangguan mereka. Ya. Saya akan memberikan kalian mantra untuk melindungi kalian dan seluruh kota raja. Ya. Sekarang kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Iya, iya, iya. Sekarang kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih. Iya. Ayo. Silakan. Salah satu dari mereka yang berwajah serigala sesumbar untuk menuntut balas kematian tiga putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga kota raja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku.
tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan. Untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim, untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Masuk cepat. Rombongan itu berasal dari sana, Gusti. Iya. Tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu.